Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi min zulmatil wahmi wa akrimna binuril fahmi binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi bima'rifatil ilmi wasahhil lana abwaaba fadlika abwa wa fadlika ya arhamar rahimin. ya arhamar rahimin. Hari Rabu 6 Ramadan 1441 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 29 April 2020 Masehi. Tema kita pada sore ini, pada saat ini adalah kenapa harus membaca Al-Quran. Jawabannya, ada yang tahu? Kenapa kita harus membaca Al-Quran? Karena Al-Quran itu dengan membacanya mempunyai keutamaan. Keutamaan pertama yaitu firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba, dan kami turunkan kepadamu Alkitab yaitu Al-Quran. Untuk apa? Tibyanan, menjelaskan, likulli syai'in, segala sesuatu, wahudan, dan petunjuk, warahmatan, serta rahmat, wabushra lil muslimin, dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Yang kedua, keutamaan membaca Al-Quran yaitu adanya firman Allah Ta'ala di dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 15 sampai 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Yahdi bihillahu, dengan kitab itulah Allah menunjuki atau memberikan hidayah kepada orang-orang yang manittaba'a ridwanahu subulas salam, yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biiznih, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izinnya atau dengan seizinnya. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Paham nih adik-adik? Yakin? Adik Maulana paham? Oke, kalau paham dilanjutkan. Firman Allah Ta'ala yang kedua ya, di dalam Quran surat Yunus ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu. Pelajaran apa? Berupa Al-Quran. Wa shifaa'un lima fis sudur. Al-Quran itu bisa menjadi penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada. Wahudan, dia menjadi petunjuk. Warahmah, dan dia menjadi rahmat bagi siapa? Lil mu'minin. Nah, 3 firman Allah tadi itu menjadi dalil, itu menjadi maklumat, info, pengetahuan kita akan keutamaan membaca Al-Quran. Nah, yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, dan ke-10, artinya 6 lainnya, maka diambilkan dari sabda
sallallahu alaihi wasallam. Adik, Rasulullah kita namanya siapa? Siapa yang tahu? Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, siapa namanya? Rasul itu utusan Allah. Nabi terakhir. Rasul. Iya. Nggak ada yang tahu? Kita sholawat terus setiap kali wirid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wirid kita apa? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Muhammad adalah nama dari Rasulullah. Yang keempat ya, kita bicara tentang keutamaan membaca Al-Quran. Dengan judulnya tadi apa? Kenapa kita harus membaca Al-Quran? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'u Al-Qur'ana. Hai muhib, bacalah Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati. Karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabihi. Sebagai pemberi syafaat bagi pembaca. Hadis riwayat Muslim dari Abu Umamah. Jadi kalau Mas Muhib membaca Al-Quran, nanti di akhirat, di hari kiamat, maka bacaan Qur'annya tadi akan mendatangi Mas Muhib dan akan menolongnya. Oh, yang kelima, dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta yaumal qiyamati," didatangkan pada hari kiamat, bil Qur'ani wa ahlihi. Siapa yang didatangkan? Satu Al-Quran, kedua adalah para pembacanya. Alladzi kanu ya'maluna bihi fid dunya, yaitu mereka yang dahulu mengamalkannya di dunia. Tataqaddamuhu suratul Baqarati wa Ali Imran, maka didahului ya. Maka datanglah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, yaitu tuhajjani an sahibihima. Dua surat tersebut membela pembaca kedua surat ini. Jadi ya, di hari kiamat nanti yang maju duluan surat Al-Baqarah sama surat Ali Imran. Ngapain mereka maju? Maju kepada Allah, membela orang yang membaca kedua surat tersebut. Membela, menjadi syafi'an, menjadi syafaat. Makanya Mas Mib kalau bacaannya banyak akan ditolong sama Al-Quran. Al-Quran akan memberikan syafaat. Mbak Fatimah pun begitu. Kalau adik sudah bisa membaca Quran belum? Gimana cara baca Quran? Hah? Pus di sini juga. Kucing di sini juga mendengarkan kajian ayah. Nah, sudah situ. Oke, yang keenam. Pus dengerin ya kajian Ramadan kita ya. Dari Utsman bin Affan, didengarkan ya, tetap didengarkan ya. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum, sebaik-baik Mas Muhib, sebaik-baik Mbak Fatimah, sebaik-baik Dedek Maulana, ya, sebaik-baik kalian adalah man ta'allamal Qur'ana, adalah orang yang mempelajari Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Nah, dengerin lagi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Rawahu Al-Bukhari. Yang ketujuh, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun. Man, barang siapa, qara'a, membaca, harfan, satu huruf, min kitabillahi, dari kitab Allah yaitu Al-Quran, falahu hasanatun, maka dia akan dikasih satu kebaikan. Coba Mbak Fatimah, kalau ayah kasih uang senang nggak? Senang. Itu karena Mbak Fatimah sebelumnya membantu Bunda. Adik kalau dikasih ayah fulus mau nggak? Mau, karena adik sudah menyapu halaman. Mas Muhib kalau dikasih fulus mau nggak? Itu karena nurut. Sama seperti ini, kalau kita membaca Al-Quran, maka per satu huruf yang kita baca akan dikasih Allah satu kebaikan. Dan nggak sampai segitu, dengerin ini ya adik-adik. Dan satu kebaikan tersebut tadi dibalas oleh Allah 10 kali lipatnya. Contoh, kalau Mas Muhib ayah kasih 1.000 rupiah, senang nggak? Terus ayah lipatin lagi menjadi 10.000, lebih banyak.
tambah seneng nggak? Tahu. Ya seperti itu membaca Quran. Kita baca satu hurufnya itu mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut tadi mendapatkan 10 kali lipatannya, yaitu dibalas dengan 10 kali lipatannya. Ya, itu wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak membaca, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, bal alifun satu huruf, walamun harfun, wa mimun harfun. Rawahu at-Tirmidzi. Paham ya adik-adik ya? Makanya semangat kalau membaca Al-Quran. Yang ke-8 sekarang ini dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW bersabda, yuqalu li sahibil Qur'ani, dikatakan kepada pembaca Al-Quran, iqra, bacalah, wartaqi, naiklah, waratil, dan bacalah dengan tartil, kama kunta turatilu fid dunya, sebagaimana yang telah kamu lakukan di dunia. Fa inna manzilataka, karena kedudukanmu, anda akhiri ayatin taqra'uha, adalah pada akhir ayat yang kamu baca. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Kalau Mas Muhib punya hafalan hanya sampai surat Al-Fatihah saja, Al-Baqarah sampai terakhirnya nggak punya hafalan, maka surganya Mas Muhib hanya surga yang paling bawah. Tapi kalau Mas Muhib punya hafalan Quran juz 1, juz 2, juz 3, juz 4, juz sampai juz 30, bisa dibacakan, bisa ditartilkan saat nanti, maka Mas Muhib manzilahnya, surganya ada di situ. Maka orang akan berada di mana tergantung dengan bacaan Qur'annya yang terakhir. Makanya ayah mau jadi penghafal Quran, Mas Muhib, Mbak Fatimah, adik Maulana, semuanya kalau bisa menjadi penghafal Quran semuanya. Amin. Amin. Karena penghafal Quran itu pasti otaknya cerdas, pasti. Kenapa? Karena dia selalu mengingat, menghafal, prosesnya yang panjang itu. Firman-firman Allah dimasukkan dalam otaknya. Bagaimana Allah tidak menjaga otaknya tetap fresh? Dan lihat orang-orang yang menghafal Quran itu, dia tetap awet muda. Tetap awet muda. Masya Allah. Oke, yang ke-9. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi SAW bersabda, dengarkan ya, alladzi yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirun bihi, orang yang membaca Al-Quran dengan mahir, ma'as safaratil kiramil bararah, dia akan bersama para malaikat yang mulia yang lagi taat. Walladzi yaqra'ul qur'ana, dan sedangkan orang yang membaca Al-Quran wa yatata' fihi, gagap, terpatah-patah ya, kayak Mas Muhib kalau membaca Al-Quran terpatah-patah. Wa huwa alaihi syaqun, dan susah membacanya, Mbak Fatimah susah bacanya. Ingat, baginya 2 pahala, lahu ajroni. Kalau Mas Muhib baca Qurannya walaupun terpatah-patah, walaupun susah, justru orang-orang seperti itu 2 pahalanya, dapat pahala 2. No ya, pahala 2 itu dapat pahala apa saja? Yang pertama, pahala membacanya Mas Muhib dan Mbak Fatimah, adik Maulana, itu dikasih 1. Yang kedua, pahala susah payahnya tadi itu loh. Oh ya, jadi bersyukurlah, beruntunglah buat orang-orang yang tetap bersabar ya membaca Al-Quran walaupun terpatah-patah, walaupun terbata-bata. Karena dia akan mendapatkan berapa pahala tadi? 2. Betul. Yang ke-10. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, la hasada illa fitnaini, tidak boleh dengki kecuali dalam 2 perkara. Adik Maulana nggak boleh dengki sama Mas Muhib, Mas Muhib gak boleh dengki sama Mbak Fatimah, kecuali di dalam 2 hal. Dengerin ya. Rajulun atahullahu al-Qur'ana fahuwa yaqumu bihi, yaitu orang yang dikaruniai Allah Al-Quran lalu diamalkannya pada waktu malam dan siang. Artinya kalau Mas Muhib ngelihat ayah ya
dikaruniai hafalan Quran, membaca Qurannya baik, kemudian ayah mengamalkannya di siang dan malam hari, maka Mas Muhib boleh ngiri sama ayah. Begitu juga sebaliknya. Paham? Yang kedua, nah, ini diamalkannya ya, diamalkannya adalah ana al-laili wa ana an-nahar. Yang kedua, wa rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Wa rajulun, siapa rajulun itu? Orang. Atahullahu, yang dikaruniai Allah, malan, harta, fahuwa yunfiquhu, lalu diinfakkannya pada waktu malam dan siang. Maka dua tipe orang seperti ini boleh kita iri. Boleh kita dengki sama mereka berdua. Yang dimaksud dengki di sini yaitu mengharapkan seperti apa yang dimiliki orang lain. Ayah ulangin lagi. Yang pertama, kita boleh ngirik terhadap siapa? Terhadap siapa? Terhadap orang yang dikasih karunia Allah tentang Al-Quran, ya, bacaannya bagus, hafalannya bagus, kemudian dia mengamalkannya di pagi dan di siang dan malam hari. Yang kedua, kita boleh ngiri sama orang yang dikasih Allah malan, yaitu harta, lalu dengan hartanya dia nafkahkan di siang hari dan di malam hari. Paham semuanya? Paham. Oke, maka adik-adik semuanya bersungguh-sungguhlah. Semoga Allah menunjuki kita semuanya jalan yang diridhoinya. Amin. Amin. Untuk mempelajari Al-Quranul Karim dan membacanya dengan niat yang ikhlas untuk Allah Ta'ala. Adik-adik semuanya, bersungguh-sungguhlah untuk mempelajari maknanya dan mengamalkannya. Kalau ayah biasanya sebelum hafalan Quran, ayah lihat Quran terjemahan, Quran tafsir, Quran yang ada asbabun nuzulnya, lalu kemudian ayah hafalkan setelah mengerti itu semuanya. Oke? Adik-adik paham gak ini? Paham. Oke. Yang perlu diketahui sama Mas Muhib, Mbak Fatimah, adik Maulana, dan para pendengar semua yang mengikuti channel ini ya, adalah bahwa membaca Al-Quran yang berguna bagi pembacanya yaitu membaca dengan disertai merenungkan dan memahami maknanya, perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Jika kita membaca Al-Quran kemudian menjumpai ayat memerintahkan sesuatu, maka kita pun harus mematuhi dan menjalankannya. Tapi kalau kita menjumpai ayat-ayat yang melarang sesuatu, maka kita pun meninggalkan dan menjauhinya. Jika kita menjumpai ayat rahmat, kita mohon dan mengharap kepada Allah rahmatnya. Tetapi kalau kita menjumpai ayat-ayat azab, kita berlindung kepada Allah dan takut akan siksanya. Oke? Kenapa? Karena Al-Quran akan menjadi hujjah bagi orang yang merenungkan dan mengamalkannya. Tapi kalau kita tidak bisa mengamalkannya dan tidak bisa memanfaatkan, maka Al-Quran itu menjadi hujjah terhadap dirinya. Nah, adik-adik semuanya, bulan Ramadan ini memiliki kekhususan dengan Al-Quranul Karim. Firman Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, yaitu di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Jadi di bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan. Maka dahsyat bagi kita untuk mengamalkan, membacanya, mempelajarinya pas tepat di saat puasa di bulan Ramadan. Dan dalam hadis sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu Jibril. Jibril itu malaikat. Ya, Rasulullah itu Nabi Muhammad. Kapan? Pada bulan Ramadan. Kapan? Setiap malam. Untuk apa? Untuk membacakan kepadanya Al-Quranul Karim. Jadi yang mengajari Nabi Muhammad itu langsung langsung malaikat Jibril. Masya Allah. Makanya kita harus banyak membaca sejarah biar ada semangat untuk membaca Al-Quran, untuk berislam. Hal itu adik-adik semuanya menunjukkan dianjurkannya mempelajari Al-Quran pada bulan Ramadan dan berkumpul untuk itu ya
juga membacakan Al-Quran kepada orang yang lebih hafal. Artinya kalau Mas Muhib belum terlalu banyak hafalan, ayah sudah banyak, silahkan Mas Muhib datang ke ayah untuk setoran hafalan. Di bulan Ramadan itu jauh lebih bagus, walaupun di luar Ramadan juga bagus, ya. Nah, teman-teman semuanya, adik-adik, Mas Muhib, Mbak Fatimah, dan adik Maulana Malik Ibrahim. Selanjutnya yaitu ada firman Allah di dalam surat Al-Muzammil ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wad'an wa aqwamu qilan. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Artinya kalau adik-adik ini mau khusyuk beribadah, khusyuk baca Quran, khusyuk belajar, maka pakailah tengah malam. Dimulai dengan sholat tahajud dulu, lalu baca Quran. Insya Allah ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Kita akan mendapatkan waktu itu lebih tenang. Oke? Nah, adik-adik semuanya, kita ini disunahkan membaca Al-Quran dalam kondisi sesempurna mungkin. Bagaimana itu? Bersuci. Bersuci itu apa yo? Siapa yang tahu? Bersuci itu wudhu. Masya Allah. Menghadap kiblat. Ke sana berarti ya, ke barat ya. Mencari waktu-waktu yang paling utama seperti malam. Malam tuh waktu yang dahsyat ini. Setelah maghrib dan setelah fajar. Itu sangat bagus untuk hafalan. Nah, boleh membaca juga sambil berdiri. Berdiri baca Quran boleh? Boleh. Duduk? Boleh. Tidur? Boleh. Berjalan? Boleh. Menaiki kendaraan? Boleh juga. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Yaitu orang-orang yang zikir kepada Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Itu ada di dalam surat Al-Imran ayat 191. Kenapa? Kok membaca Al-Quran boleh berdiri padahal itu zikir? Nah, ingat, Al-Quranul Karim itu merupakan zikir yang paling agung. Oke, demikian. Yuk kita tutup kajian Ramadan pada hari ini. Rabbana fa'na bima 'allamtana limna. Semuanya. Ladi yang fauna. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ya Allah ya Rabbi. Berkatilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami, Ilhamkan kami, keluarga kami, kerabat kami, tentang agama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka Nastaudiuka ma 'allamtanahu ma'alamtanahu farduduhu fadidhu ilaina ilaina 'inda inda hajatina hajatina ilaihi ilahi wala tunsinahu wala tunsinahu ya rabbal alamin. alamin. Hadza wa syukran, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.